Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asrul Ihsan, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar angkatan 2018 dengan NIM 18620420003. Video ini sendiri dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lisan. Adapun kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sebuah karya tulis ilmiah dengan judul Sejarah Lisan Orang Biasa, sebuah pengalaman penelitian yang ditulis oleh Abdul Syukur pada tahun 2006. Tujuan penulis ini sendiri untuk memaparkan bagaimana peran orang biasa dalam perkembangan sejarah lisan di Indonesia. Pada bab pembahasan terdapat 4 pembahasan yang penting, yaitu sejarah lisan di Indonesia, sejarah lisan orang biasa, melacak dan membujuk, dan terakhir mengalami, menyaksikan, dan mengetahui. Dalam pengantarnya, si penulis menjelaskan tentang asal-usul sejarah lisan yang dimulai dari Amerika. Kemudian dia juga menjelaskan bagaimana peran sejarah lisan peran sumber lisan dalam penulisan sejarah. Pada pembahasan yang pertama, sejarah lisan di Indonesia, penulis mengungkapkan bagaimana sejarah lisan di Indonesia. Pada pembahasan kedua, sejarah lisan orang biasa, penulis mengungkapkan bagaimana peran orang biasa dalam pengembangan sejarah lisan. Yang ketiga, pembahasan ketiga, melacak dan membujuk. Ini merujuk kepada dua problematika yang biasanya terjadi dalam penulisan sejarah lisan orang biasa. Yang ketiga yaitu pembahasan terakhir yaitu mengalami, menyaksikan, dan mengetahui. Di bab ini penulis menjelaskan atau mendeskripsikan arti pengisah Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu Nugroho Notosusanto sebagai perintis sejarah lisan di Indonesia pada tahun 1964 mempunyai peran yang sangat vital dalam perkembangan sejarah lisan di Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya sejarah lisan itu cenderung lebih berpihak pada satu sisi, yaitu peran tokoh. Kemudian pada tahun 1990-an terjadi pergeseran model dari sejarah lisan yang berdasarkan pada tokoh berubah menjadi sejarah lisan dengan perspektif orang biasa yang dipelopor oleh sejarawan UGM, kemudian berkembang dan melejit
setelah kejatuhan rezim Soeharto. Kemudian ada beberapa problematika dalam penulisan sejarah lisan orang biasa, yaitu yang pertama yaitu membujuk narasumber, dan yang kedua yaitu melacak narasumber. Kemudian yang terakhir secara garis besar data lisan dapat dipisahkan dari 3 bentuk, yaitu kisah yang dialami, kisah yang disaksikan, dan kisah yang diketahui. Untuk mengetahui dari mana ketiga bentuk kisah ini berasal dari satu pengisah. Untuk itu peneliti sejarah harus melakukan penyeleksi kisah sebelum melakukan atau mengaitkan kisah secara utuh dalam satu tema. Adapun kelebihan dari karya tulis ini yaitu yang pertama, pembahasan mengenai perkembangan sejarah lisan di Indonesia hingga perubahan model penulisan sejarah Indonesia sangat terperinci. Yang kedua yaitu pengambilan beberapa contoh peristiwa yang sangat membantu dalam memahami isi dari makalah tersebut. Tetapi ada kekurangannya, karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang sempurna. Adapun kekurangannya yaitu pada pembahasan terakhir ini tentang mengalami, mengetahui, dan menyaksikan itu tampak kurang cocok jika kita membandingkan bagaimana pembahasan sebelumnya. Sekian dari saya dan terima kasih.